Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Saputra, NIM 19065016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Pada materi perencanaan dan penerimaan peserta didik baru terdapat 3 materi, yaitu penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat calon peserta didik, dan penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Penetapan daya tampung sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana sekolah dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini atau PAUD. Cara menetapkan daya tampung sekolah yaitu daya tampung sama dengan banyaknya bangku dikali muatan bangku dikurang peserta didik yang tinggal di kelas. Banyak bangku disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk SMP dan SMA maksimal 32 bangku, SD maksimal 27, dan TK 15 bangku. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Penetapan syarat calon peserta didik yaitu 1. Persyaratan umur TK 2-4 dan 4-6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, dan SMA 16-18 tahun. Yang kedua, persyaratan akademik, yaitu dari SD lanjut ke SMP dan seterusnya. Yang ketiga, persyaratan kelakuan, 4 persyaratan keuangan, 5 persyaratan rayon, yaitu zonasi 50%, jalur afirmasi atau pemegang kartu Indonesia Pintar 15%, jalur perpindahan 5%, prestasi 30%. Yang keenam yaitu persyaratan ADM. Persyaratan yang bersifat administratif. 1. Surat keterangan akta kelahiran. 2. Surat tanda tamat belajar atau nilai ujian nasional disertai dengan salinan rapor kelas tertinggi atau kelas terakhir. 3. Formulir pendaftaran. 4. Pas foto. 5. Membayar uang pendaftaran. Penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan seleksi, mengumumkan calon yang diterima, mendaftar kembali calon yang diterima, membuat laporan pertanggungjawaban. Seleksi. Penyaringan hendaknya dilakukan semaksimal mungkin, memenuhi kriteria tertentu untuk lembaga pendidikan yang bersangkutan, sebab kualitas peserta didik nantinya juga akan ikut ditentukan oleh tepat atau tidak tepatnya memilih calon. Seleksi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu testing, nilai ujian sekolah, dan prestasi. Kebijakan tentang persyaratan penerimaan peserta didik baru. Menurut Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menyebutkan jumlah calon peserta didik baru melebihi daya tampung, maka prioritaskan usia yang paling tua. Jika usia calon PDB sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal. Jika usia atau jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. Dari materi tadi dapat disimpulkan yaitu perencanaan
dan penerimaan peserta didik baru. 1. Penerapan daya tampung sekolah. 2. Penetapan syarat calon peserta didik. 3. Penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.